Baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini kita kembali bertemu di ruang kolaborasi sesi kedua. Setelah Bapak dan Ibu kemarin melaksanakan diskusi kelompok membahas kasus-kasus yang kami sediakan. Semoga semua tugas di tiap-tiap kelompok sudah bisa diselesaikan. Sehingga pada kesempatan ini masing-masing kelompok bisa mempresentasikan. Sebelum dilanjutkan, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa. Semoga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang hebat, pada sesi kedua kita akan melaksanakan kegiatan presentasi. Sebelumnya mohon izin yang mau share screen dulu. Bisa dilihat dengan jelas di layar Bapak dan Ibu? Bisa, Pak. Iya. Terima kasih. Untuk budaya positif pada sesi kedua pada hari ini, seperti yang sampaikan tadi, Bapak dan Ibu akan melakukan presentasi. Adapun tujuan kegiatan pada hari ini adalah agar Bapak dan Ibu calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus yang telah dilakukan di sesi 1 kemarin dalam kerja kelompok. Kemudian tujuan yang kedua, agar Bapak dan Ibu calon guru penggerak dapat membuat strategi untuk menerapkan budaya positif di kelas, di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian agenda kegiatan pada hari ini, pembukaan sudah kita lalui. Kemudian nanti Bapak dan Ibu mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah didiskusikan kemarin, dan kelompok yang lain memberikan umpan balik dari hasil analisis studinya itu, studi kasus selama 60 menit. Kemudian terakhir kegiatan penutup, waktunya 20 menit nanti. Kemudian kita tetap mengingatkan kesepakatan sebelum melakukan presentasi. Sebelum kita melakukan kegiatan di sesi kedua ini, kami minta nanti Bapak dan Ibu tetap menghargai sesama peserta dan kami sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, pada saat melakukan kegiatan, salah satu temannya berbicara, kemudian yang lain mendengarkannya. Kemudian kegiatan dilakukan tepat waktu. Dalam kegiatan presentasi nanti, semua peserta diharapkan berpartisipasi aktif. Kemudian kegiatan ini fokus dilakukan sesi belajar. Kemudian di ruang kolaborasi, Bapak dan Ibu akan mempresentasikan
hasil diskusi kelompok yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di sesi pertama. Kemudian tahapan dari presentasi, setelah melakukan presentasi, Bapak dan Ibu nanti akan memberikan umpan balik. Silakan 2-3 orang nanti memberikan umpan balik yang membangun secara lisan. Kemudian diberikan waktu maksimal 8 menit. Kemudian umpan balik yang diberikan itu dari satu dan yang lainnya diharapkan tidak mengulang-ulang, tetapi menambahkan yang belum disampaikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nanti kita akan melakukan diskusi sehingga apa yang kita harapkan benang merahnya bisa kita gunakan bersama-sama. Dari hasil diskusi sudah barang tentu ada masukan, ada pengurangan sehingga ke depannya kita bisa menggunakan dengan sempurna. Kemudian pada kegiatan penutup nanti Bapak dan Ibu setelah melakukan presentasi akan mengunggah tugas. Sebenarnya diunggah tugasnya tanggal 11 Oktober 2021 sampai pukul 23.59 WIB tengah malam. Silakan Bapak dan Ibu kalau bisa lagi sebentar diunggah biar lebih cepat. Kegiatan yang Ibu Bapak laksanakan pada hari ini bisa tuntas sehingga di LMS sudah muncul. Biasanya kalau menunggu nanti lupa tugas yang sudah ada sampai lambat Bapak dan Ibu untuk mengunggahnya. Mungkin itu dulu pendahuluan dari kami dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu masing-masing kelompok untuk melaksanakan presentasi. Pada kesempatan ini yang melakukan presentasi pertama dari kelompok 1, 2, 3 yang mana yang pertama akan melakukan presentasi. Silakan Bapak dan Ibu. Saya berikan kesempatan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan presentasi. Kelompok 1, Pak. Iya, kelompok 1, silakan. Silakan kelompok 1 melakukan presentasi. Siapa yang akan mempresentasikan? Kemudian siapa yang menjadi moderator? Siapa jadi notulen? Silakan lakukan tugas Bapak dan Ibu. Untuk waktu sepenuhnya yang serahkan kepada kelompok 1. Silakan Bapak dan Ibu kelompok 1, siapa moderatornya? Ampura Bapak kedengaran nggih suara tiangnya nggih? Sudah kedengaran dengan jelas. Nggih, ampura niki terkendala jaringan internet. Nggih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bapak fasilitator yang kami hormati dan teman-teman CGP yang kami hormati pula. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tiang selaku moderator, Bapak Ibu Nikadek Megaria selaku penyaji. Selanjutnya Ibu Ninyoman Antari sebagai notulen,
Dan yang terakhir Ibu Kurniawati dari kelompok kami sebagai penjawab. Baik, untuk sesi selanjutnya kami lanjutkan dengan sesi paparan materi dari kelompok kami selama 10 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 10 menit. Untuk waktu kami serahkan kepada Bu Kadek Megaria. Kami persilakan. Baik, selamat pagi semua. Maaf saya tidak hidupkan kamera karena terkendala dengan jaringan. Saya izin share screen dulu. Maaf karena saya minta pertama, karena ada teman kami masih ada mengikuti pelatihan, jadi saya minta waktunya yang pertama. Mohon Bapak Ibu kelihatan layar yang saya tampilkan? Sudah jelas, Bu Bisa, Mega. Ibu, bisa. Ya, terima kasih. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang 2 hari lalu, di mana semua bahan presentasi ini saya buat mendadak sekali. Jadi, ini dari anggota kelompok kami, yang di mana sudah diperkenalkan sama Bapak Darmiko tadi, saya lanjutkan. Nah, ini saya mulai dari kasus yang pertama, ini yang dialami oleh Ibu Santi. Mungkin itu tidak saya baca karena sudah kita sama-sama baca. Nah, untuk penyelesaian kasus tersebut, ya, yang pertama, dalam penerapan restitusi kasus di atas, sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Sikap restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi adalah validasi tindakan yang salah. Mohon maaf Ibu Mega, Ya. untuk layarnya tidak mau bergerak nih ke masih halaman pertama nih. Ntar dulu Pak. Oh, ampun. Nggih, siap. Sudah? Ampun. Mungkin Nggih, lanjutkan. Ampunan iki. Ya. Maaf saya ulangi, dalam penerapan restitusi kasus di atas, sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Sikap restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi adalah validasi tindakan yang salah, yaitu pada saat Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya, dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Selanjutnya, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalia sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat? Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan? Jawabannya itu sudah. Vivi dan Natalia mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengusulkan mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Selanjutnya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalia? Pembuat orang merasa bersalah. Ibu Eni mencoba mendekati keduanya. Oke, lanjutnya. Karena maaf tidak kelihatan di sini. Oke, ini kasus yang kedua tentang Sabrina yang terlambat dan terlambat ya, yang diketahui oleh Bapak Lukman. Selanjutnya penyelesaian kasusnya. Yang pertama, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina, yaitu cinta kasih dan kebebasan. Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam, yaitu nilai kebajikan, disiplin, tata tertib sekolah, dan
keseragaman atau tentang pakaian seragam. Yang ketiga, bila Bapak Lukman mengambil posisi sikapnya serta apa yang akan ditawarkan ke Sabrina, yang dilakukan Pak Lukman yaitu menanyakan Sabrina apa keyakinan sekolah yang dia ketahui tentang menggunakan sepatu. Jika kamu meyakini itu, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Selanjutnya, kasus yang ketiga tentang Ibu Dina di kelasnya dengan Fajar. Adapun penyelesaian kasusnya adalah yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dina dalam pendekatannya kepada Fajar? Membuat orang merasa bersalah, yaitu dengan kalimat kamu nggak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, nggak kasihan sama ibu. Yang kedua, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan oleh Fajar adalah kesenangan dan kebebasan. Yang ketiga, bila mana Ibu Dina mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Menanyakan alasan, yaitu apa yang kamu lakukan saat belajar Fajar, apa sekuensinya jika kamu melanggar. Selanjutnya, kasus yang keempat yaitu tentang Anto dan Dino. Yang pertama, nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Penguasaan, kebutuhan diperlukan penguasaan dengan tindakan Dino mengadakan kontak fisik dengan Anton. Yang kedua, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah manajer, karena Ibu Suti menanyakan keyakinan sekolah yang telah disepakati, kemudian memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya, dengan belajar menjahit untuk memperbaiki kemeja Anto. Selanjutnya yang ketiga, dalam kasus tersebut di atas, siapa yang dikuatkan, siapa yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi, serta siapa yang dipuaskan. Coba Anda jelaskan jawaban Anda. Yang dikuatkan adalah Anto dengan menanyakan kebutuhannya. Dino memberikan kesempatan memperbaiki kesalahannya dengan belajar menjahit ke guru tata busana. Siapa yang mengaitkan keyakinan lebih tinggi, yaitu Ibu Suti. Siapa yang dipuaskan? Keduanya dipuaskan, dibuktikan dengan sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata kami yang salah, saya minta maaf. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada rekan kami Bu Megaria yang sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sesi kami lanjutkan 10 menit ke depan tentang diskusi tanya jawab atau saling melengkapi. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, kami persilakan ya. Untuk yang angkat tangan pertama, kami beri waktu kepada Bu Desak Putureni ya. Untuk waktu kami persilakan. Ya, sebelumnya suara saya bisa didengar? Bisa Bu, bisa. Bu Desak, bisa. Ya, Ampura karena tiang lagi di jalan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit dari saya, paparan dari kelompok Ibu Megaria sangat luar biasa ya, menarik dalam waktu singkat dan bisa menyelesaikan tugas kita yang secara mendadak Niki. Sedikit saya tertarik dengan kasus 2 yang terjadi pada Sabrina.
Jadi di sana ada kebutuhan. Dalam diskusi kami di kelompok 3 juga masih agak sedikit banyak ini bertanya tentang kebutuhan itu. Di sana Ibu Mega memaparkan bahwa pada kebutuhan ada cinta kasih dan kebebasan. Yang minta sedikit paparan bagaimana kebutuhan itu bisa dimasukkan dalam kasus 2, khususnya pada kasusnya Sabrina. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Desa. Kalau yang simpulkan pertanyaannya, perilaku apa yang bisa ditunjukkan pada kasus Sabrina yang membutuhkan kebutuhan cinta kasih dan kebebasan? Oke, bagi teman kami dari kelompok kami yang ingin menanggapi, kami persilakan. Baik, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Desa Kleni. Itu tentang kasus 2 mengenai Sabrina ya. Yang kebutuhan yang Sabrina butuhkan itu yang kami sudah diskusikan tentang cinta kasih, sayang, dan kebebasan. Di mana cinta kasih sayang ini si Sabrina ini dia berhak mendapatkan sebuah perhatian atau penyejuk dalam hatinya walaupun dia itu bersalah. Dan kebebasan yang sama yang dimaksud di sini adalah dia itu bebas untuk memilih menggunakan sepatu berwarna hitam pada saat Pak Lukman mengetahui peristiwa ini. Jadi dia tetap ingin bebas ingin memilih sepatu warna hitam walaupun sudah tidak diizinkan oleh Bapak Lukman. Baik, hanya itu yang bisa saya gini. Silahkan dari rekan kelompok kami bisa menambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Inggih, baik. Terima kasih atas tanggapannya, Bu Kadek Megaria. Mungkin dari teman kami, Bu Kurnia sareng Bu Antari mau menambahkan, kami persilakan. Maaf, yang menambahkan sedikit. Mohon maaf, suara saya masih kedengaran di sana? Bisa nih, Bu, bisa. Sudah jelas. Saya menambahkan sedikit dalam kasus 2 ini dinilai kebutuhan ya Sabrina itu dilihat dari di kelompok kami menyepakati bahwa kebutuhan Sabrina itu adalah kebutuhan kasih sayang dan kebebasan. Di sini terlihat di kebutuhan kasih sayang ini Sabrina sudah minta berusaha untuk menjelaskan pada Pak Lukman bahwa dia salah memakai sepatu karena tergesa-gesa. Di sana Sabrina sudah meminta maaf. Mungkin dari sana terlihat bahwa di sana ada perlu kebutuhan kasih sayang. Dan untuk kebebasannya Sabrina juga di sini bebas. Ingin walaupun dia memakai sepatu putih, dia untuk bebas dipersilakan untuk mengikuti pelajaran dengan memakai sepatu, sehingga dia tidak malu lagi untuk bersekolah tanpa sepatu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan tanggapannya kepada Bu Nyoman Antari. Yang kembalikan kepada saudara penanya, Bu Desa Putureni, apakah bisa diterima? Terima kasih kepada Ibu Mega dan Ibu Antari sudah memberikan pemaparan karena kita sama-sama belajar di sini studi kasus bagi saya itu sangat perlu ketelitian, sangat perlu ekstra belajar sepertinya, tidak seperti kita belajar konsep
yang mana kita baca sekali aja sudah paham gitu. Oke, terima kasih. Saya sudah bisa menerima. Moderator bisa dilanjutkan, ya. Nggih, terima kasih yang sampaikan kepada Bu Desa. Untuk waktu selanjutnya yang berikan waktu kepada Bu Made Yantiani. Untuk waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya yang diberikan pada saya. Terima kasih untuk kelompok 1 serta Bapak moderator. Saya ingin sedikit memberikan tanggapan dan bertanya karena ada di kasus 1 ada yang saya garis bawahi pernyataan mengenai Ibu Santi telah memberikan validasi yang salah. Padahal pada konsep restitusi itu memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Ketika Vivi dan Natali memilih untuk meminta maaf, dan Ibu Santi menanggapinya dengan kamu boleh saja melakukan tindakan itu kalau kamu ingin melakukannya. Jadi kalau misalnya anak tersebut memang tidak ingin meminta maaf, berarti kan kita sebenarnya tidak boleh memaksa untuk anak itu untuk melakukan perbaikan kesalahannya dengan cara meminta maaf. Jadi mungkin kita bisa membimbing dengan cara mencari jalan lain untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi mungkin di sana saya ingin pertanyakan kenapa malah dikatakan validasi tindakan yang salah, padahal hal tersebut tidak bertentangan dengan konsep restitusi. Kalau setahu saya yang saya baca seperti itu, pada restitusi bukan tawaran, restitusi adalah tawaran, bukan merupakan paksaan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya kepada Ibu Made Yantiani sekaligus pertanyaannya. Kalau yang simpulkan pertanyaan dari Ibu Made Yantiani, bahwa restitusi itu tidak bisa dipaksakan kalau siswa itu tidak mau melakukannya. Baik, waktu untuk menanggapi pertanyaan ini kami serahkan kepada teman kami di kelompok 1 yang ingin memberikan tanggapan, kami persilakan nih. Mungkin saya menanggapi sedikit dari pertanyaan Ibu Yantiani. Untuk kasus 1, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Made Yantiani bahwa restitusi itu tidak bisa dipaksakan. Karena kita sekarang melakukan pembelajaran yang disebut dengan merdeka belajar. Apapun yang kita berikan kepada peserta didik, kita tidak boleh memaksakan suatu hal apapun kepada peserta didik, termasuk ke dalam disiplin yang kita tanamkan. Nah, mungkin kalau anaknya tidak mau minta maaf, mungkin kita bisa memberikan alternatif yang lain dengan memberikan konsekuensi hal-hal apa yang nantinya bisa murid itu terima atas semua perlakuan yang mereka perbuat. Selain itu, yang nantinya bisa mereka mengerti nantinya apakah mereka harus minta maaf atau bagaimana. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Nyoman Antari. Apakah ada dari kelompok kami ingin menambahkan? Kami persilakan. Nggih, yang mencoba menambahkan sedikit nggih. Seperti yang disampaikan Ibu Made Yantiani, sebenarnya siswa itu tidak bisa dipaksa untuk melakukan restitusi nggih. Tapi jika siswa tersebut melakukan kesalahan, kita sebagai seorang guru wajib untuk memperbaiki kesalahan siswa tersebut. Mungkin kita bisa menanyakan kepada siswa tersebut
apa dampak dari perilaku yang mereka lakukan jika melanggar aturan yang ada di kelas. Dengan mengetahui dampak dari melanggar aturan, mungkin mereka bisa menjadi sadar bahwa mereka melakukan kesalahan dan wajib untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Demikian yang bisa Tiang tambahkan. Kalau ada dari kelompok kami yang ingin menambahkan, kami persilakan. Kalau tidak, Tiang waktu kembalikan lagi kepada Ibu Nimade Yantiani. Demikian yang bisa kami tanggapi. Mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Waktu kami persilakan kepada Bu Nimade Yantiani. Durus. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Jadi mungkin di sini agak sedikit membingungkan untuk ketika kita memvalidasi tindakan siswa, kemudian kita harus menerapkan restitusi yang sifatnya sebenarnya tidak boleh memaksa, tapi anak menolak untuk melakukan itu. Jadi mungkin di sana perlu kesabaran guru, ketelatenan guru untuk membimbing siswa supaya nanti apa yang kita sebut sebagai restitusi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Darmiko dan kelompok 1. Terima kasih kembali kepada Ibu Nimade Yantiani. Jika dilihat dari waktu, kelompok kami sudah menyampaikan presentasi selama 20 menit. Sesi kami akhiri. Untuk waktu selanjutnya, Tiang serahkan kepada Notulen Ibu Nyoman Antari untuk menyampaikan ringkasan dari sajian materi dari kelompok kami. Untuk waktu kami persilakan kepada Bu Nyoman. Durusan. Terima kasih atas waktunya dari moderator. Hari ini yang berusaha sebagai notulen akan menyampaikan hasil diskusi kita hari ini dari kelompok 1. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Bu Desa Reni tentang kasus 2, tentang kasusnya Sabrina, tentang kebutuhan cinta kasih sayang dan kebebasan. Nah, di sini yang cinta kasih sayang itu bisa kita lihat dari sikap Sabrina yang minta maaf atas kesalahannya walaupun belum dimaafkan mungkin sama gurunya, dan cinta dan kebebasan yaitu bebas memilih sepatu yang ingin dia pakai saat belajar di sekolah. Nah, itu yang pertanyaan kedua yaitu dari Ibu Made Yantiani tentang kasus pertama tentang restitusi yang bisa yang tidak boleh dipaksakan kepada murid kita karena siswa melakukan kesalahan. Jika dia tidak mau minta maaf, kita harus mencari solusi dengan cara mengetahui atau menjelaskan dampak dari apa yang mereka perbuat sehingga mereka bisa mengerti apa kesalahan dan harus bagaimana mereka bersikap. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Nyoman telah menyampaikan kesimpulan atau ringkasan dari presentasi dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Waktu yang kembalikan kepada Bapak Wayan selaku fasilitator. Presentasi kami tutup dengan Pranama Santi. Om Santi, 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 Om. Ini dulu Pak Wayan, semua. Terima kasih. Kelompok 1 sudah luar biasa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang dilakukan pada sesi 1 kemarin. Aplaus dulu kepada kelompok 1 yang sudah melakukan presentasi. Ya. Setelah kelompok 1 melakukan presentasi dari Bu, kelompok yang lain menanyakan, tadi sudah langsung dibahas. Kemudian kelompok yang lagi 1 juga menanyakan, juga sudah dibahas, sudah diterima apa yang
ditanyakan sehingga kelompok 1 sudah tuntas mempresentasikan dan menjawab tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh kelompok yang lain. Kemudian selanjutnya yang berikan kesempatan kepada kelompok 2, apa kelompok 3 yang mempresentasikan? Kelompok 2, Pak. Iya, silakan kelompok 2 melakukan presentasi, kemudian kelompok yang lain memperhatikan presentasi dari kelompok 2. Untuk waktu yang diberikan sepenuhnya kepada kelompok 2, siapa yang jadi moderator, kemudian siapa yang menjadikan penyaji, silakan. Waktu sepenuhnya yang serahkan kepada kelompok 2. Om Swastiastu. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Fasilitator serta Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan, kelompok kami diskusikan mengenai studi kasus yang telah kami bahas pada hari Jumat kemarin. Sebelum itu saya izin share screen. Izin Bapak Ibu, apa sudah terlihat? Sampun Ibu, sampun. Baik, terima kasih. Baik, saya akan mulai untuk mempresentasikan tentang studi kasus mengenai budaya positif pada modul 1.4. Jadi, baik, untuk perkenalan tadi sudah, saya lanjutkan pada studi kasusnya. Baik, jadi untuk studi kasus yang pertama adalah mengenai permasalahan antara Ibu Eni, Ibu Santi, kemudian 2 murid perempuannya yaitu Vivi dan Natali. Berdasarkan analisis kami terhadap studi kasus yang pertama, adalah yang pertama dalam penerapan restitusi kasus di atas sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Yang pertama adalah validasi tindakan. Jadi Ibu Santi sudah melakukan konfirmasi tindakan yang dilakukan oleh Vivi dan Natali pada pelajaran matematika. Mungkin dengan menanyakan kira-kira apa benar tindakan yang kamu lakukan pada saat Ibu Eni melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan kebersediaan Vivi dan Natali untuk melakukan restitusi karena perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi Ibu Santi mereview kembali atau mengingatkan kembali kepada Vivi keyakinan kelas apa yang ada di kelas mereka sehingga mereka langgar dan itu adalah sebuah tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang dibuat? Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai, yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu dengan cara melakukan diskusi kelas untuk menemukan sikap apa yang akan diambil yang sesuai dengan keyakinan kelas.
Yang kedua, mereka menanyakan keyakinan dengan cara menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati agar tindakan yang akan mereka ambil tidak terulang kembali. Pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni untuk mengenangani Vivi dan Natali? Posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah posisi membuat orang merasa bersalah. Itu ditunjukkan dengan cara Ibu Eni mendekati dan menegur mereka secara halus. Baik, saya lanjutkan untuk kasus yang kedua. Jadi kasus yang kedua adalah mengenai Sabrina yang terburu-buru kemudian mengenakan sepatu yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau peraturan sekolah. Sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada yang salah PowerPoint-nya. Mungkin saya bisa hentikan berbagi dulu ya. Saya ganti dulu PowerPoint-nya. Baik, untuk kasus Sabrina, pertanyaannya adalah kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina. Jadi kebutuhan dasar yang dibutuhkan Sabrina adalah kebutuhan akan kebebasan. Karena Sabrina cenderung menginginkan pilihan yang lain selain dari peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah, seperti pada penggunaan sepatu. Sabrina ternyata lebih memilih mengenakan sepatu yang berwarna putih, padahal dia mengetahui bahwa peraturan sekolah menetapkan penggunaan sepatu yang harus berwarna hitam. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu berwarna hitam. Yang pertama adalah nilai kesetaraan dan kesederhanaan. Sepatu berwarna hitam merupakan warna yang netral dan tidak mencolok. Sepatu berwarna hitam cenderung memiliki harga yang tidak jauh berbeda. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial yang ada di sekolah. Jadi di sana ingin ditekankan nilai kesederhanaan dan kesetaraannya. Kemudian yang kedua adalah nilai kebajikan disiplin. Sekolah merupakan sebuah lembaga formal dan sebagai tempat membentukkan kedisiplinan, sehingga penggunaan sepatu hitam diyakini memberikan kesan formal dan disiplin. Pertanyaan yang ketiga, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan dan bagaimana sikapnya kepada Sabrina? Pak Lukman akan berkata dengan lembut dan dengan nada suara yang tulus serta bahasa tubuh yang tidak kaku bertanya kepada Sabrina, Sabrina, mengapa kamu terlambat? Kemudian pertanyaan yang kedua mungkin akan menanyakan, apakah kamu tahu kalau peraturan di sekolah harus menggunakan sepatu berwarna hitam? Dan kalau kamu melanggar peraturan, dan kalau kamu melanggar peraturan, lalu bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan atau masalah ini? Seperti itu kira-kira kalau Pak Lukman akan mengambil posisi sebagai manajer. Kemudian saya lanjut kepada kasus yang ketiga, di mana di sana adalah kasusnya Fajar. Fajar yang bermalas-malasan terhadap pada saat kegiatan pembelajaran bahasa Inggris berlangsung. Pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang pertama, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah membuat orang merasa bersalah. Karena Ibu Dani bertanya kepada Fajar, gimana sih Fajar, kamu gak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengerjakan kamu, gak kasihan sama Ibu. Jadi di sana ada permainan emosi yang dilakukan oleh Ibu Dani kepada Fajar. Kemudian yang kedua, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kesenangan. Fajar tampak tidak menikmati mata pelajaran bahasa Inggris, sehingga ia memilih untuk tidur-tiduran, bersikap acuh tak acuh.
Oleh karena kebutuhan akan rasa senangnya tidak terpenuhi, maka Fajar memilih untuk bertingkah laku buruk sehingga menyebabkan nilai-nilainya tidak terlalu bagus pada mata pelajaran bahasa Inggris. Pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan olehnya? Apabila Ibu Dani mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, maka Ibu Dani akan bersikap datar dengan bahasa tubuh formal berkata, Fajar, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan selama pembelajaran berlangsung? Sikapmu selama mengikuti pembelajaran tidak baik, tidur-tiduran, acuh tak acuh saat ibu guru menjelaskan. Apa kamu tahu sanksinya kalau kamu terus melakukan hal seperti itu? Jadi di sana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau yang bersifat kaku. Kasus yang keempat adalah mengenai Anto dan Dino yang berkelahi di lapangan basket. Jadi nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Kebutuhan yang diperlukan oleh Dino adalah penguasaan. Dino memerlukan pengakuan atas kemampuan atau harga diri yang dimilikinya. Hal ini terlihat dari situasi yang mulanya baik-baik saja sehingga terjadi pertengkaran. Dino tersulut emosi, lebih dahulu melakukan kontak fisik kepada Andi. Tindakan kekerasan tersebut adalah sebagai bentuk cara negatif yang diupayakan Dino untuk memenuhi kebutuhannya. Posisi kontrol yang pertanyaan kedua, posisi kontrol yang telah dipraktikkan Kepala Sekolah Ibu Suti. Ibu Suti mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Hal ini terlihat dari bagaimana Ibu Suti memberikan kesempatan kepada Dino untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian Ibu Suti juga membimbing Dino untuk mengenali dirinya sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dalam kasus tersebut, siapa yang dikuatkan, siapa yang mengaitkan ke keyakinan yang lebih tinggi, dan siapa yang dipuaskan. Pada kasus tersebut yang dikuatkan adalah Dino, Ibu Suti mengingatkan kembali serta menguatkan keyakinan kelas yang telah disepakati, sehingga keyakinan kelas tersebut dapat diingat kembali oleh Dino. Kemudian yang mengaitkan ke keyakinan yang lebih tinggi adalah Ibu Suti, di mana Ibu Suti membimbing Dino untuk menemukan solusi atas permasalahan yang timbul akibat keyakinan kelas yang dilanggarnya. Melalui bimbingan tersebut, Ibu Suti mengaitkan keyakinan kelas yang sudah ada sebelumnya, yaitu saling menghormati, ke keyakinan yang lebih tinggi, yaitu bertanggung jawab. Yang dipuaskan adalah kedua belah pihak, yaitu Dino dan Anto. Dibuktikan karena mereka sudah bisa berbaikan dan kembali bercengkrama seperti semula. Demikian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, Tiang tanggapi dulu penyajian presentasinya. Tampilannya sangat bagus. Hasilnya juga bagus menurut kami. Kemudian yang kedua yang ingin Tiang tanyakan ini pada kasus 3 nih. Pada kasus Fajar yang bermalas-malasan saat mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Setelah Tiang simak di kasus tersebut, ternyata kasus tersebut tidak sekali terjadi nih, bahkan berulang-ulang terjadi, tetap Fajar seperti itu. Menurut Tiang, restitusi yang dilakukan oleh guru tersebut belum selesai nih, atau tidak berhasil restitusi yang dilakukan oleh guru tersebut karena Fajar ketika ditanya hanya diam dan tidak ada perubahan perilaku nih. Yang ingin Tiang tanyakan, apa restitusi lain yang bisa Bapak Ibu lakukan jika menghadapi murid seperti itu nih, biar ada perubahan perilaku dari Fajar. Nih, demikian, terima kasih. Waktu yang kembalikan kepada Bapak Lutfi selaku moderator. Nih, Durusan. Om Swastiastu.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dari Bapak Nengah dari Mike. Nah, seperti dalam kasus Fajar dan yang ketiga adalah Dani dan Fajar, di mana pada kasus di atas memang sering sekali kita alami murid yang kurang mengalami perubahan ya, seperti malas, seperti itu. Kita sebagai guru memang harus mencari strategi atau cara bagaimana agar anak tersebut seperti Fajar bisa mengutarakan perasaannya, seperti mengungkapkan apa yang dirasakan, sehingga guru bisa mencari solusi atau restitusi yang bagus untuk anak dengan tidak menyinggung atau kita harus menghargai juga perasaan anak seperti apa dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan apa penyebab murid tersebut merasa malas seperti Fajar mengikuti kegiatan di dalam kelas. Mungkin itu merupakan tantangan bagi guru ya, untuk meningkatkan lagi konsentrasi murid seperti itu, Bapak Nge. Di sini kita juga sebagai guru harus menghargai pendapat anak agar nantinya apa yang dilakukan Fajar bisa ditanggapi oleh gurunya. Seperti itu Bapak. Mungkin itu umpan balik dari saya untuk pertanyaan Bapak Nengah Darmike. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaannya Pak Darmike. Memang kasus ini umum sekali terjadi pada kita ya Pak ya. Jadi seperti ini, untuk kasus Fajar tersebut, kenapa Fajar tidak mengubah perilakunya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan analisis kebutuhan, apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari Fajar. Setelah tadi kita analisis dari kasus di atas, Fajar tampaknya membutuhkan kesenangan, yaitu sesuatu yang membuatnya lebih merasa ceria, bahagia saat mengikuti pembelajaran. Jadi setelah kita mengetahui apa kebutuhan dasar yang sebenarnya diperlukan oleh Fajar, jadi kita mengupayakan juga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, membantu Fajar untuk dalam upaya memenuhi kebutuhannya tersebut. Karena ketika Fajar tidur-tiduran berarti kan atau tak acuh berarti kan kesenangannya tidak terpenuhi, kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membantunya untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya tersebut. Mungkin kita bisa selain kita bisa bicara dengan mungkin kita bisa mengambil posisi kontrol sebagai teman, di mana kita memposisikan diri sejajar dengan Fajar. Setelah itu dia nyaman dengan kita bisa menggali apa yang diperlukan oleh dia. Setelah mendapatkan hal itu, kita kemudian melakukan refleksi kepada diri kita, bagaimana sebenarnya cara mengajar kita sampai Fajar itu bersikap acuh tak acuh. Kemudian kita berusaha mengupayakan juga untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kesenangannya Fajar. Misalnya kalau cara mengajar kita terlalu monoton, mungkin bisa diselingi dengan games, mungkin bisa jokes atau candaan-candaan sehingga Fajar itu merasa senang, tertarik untuk belajar bahasa Inggris dengan Ibu Dani. Jadi menurut saya seperti itu. Yang pertama melakukan analisis kebutuhan, yang kedua adalah mungkin menempatkan diri dulu sebagai posisi kontrol teman supaya ada kesejajaran antara kita dengan Fajar. Yang ketiga adalah melakukan atau menganalisis upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan setelah kita mengetahui kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Fajar atau anak didik kita. Demikian Pak Lutfi dan Pak Nengah. Nggih, tanggapannya sudah sangat bagus nggih. Ampun yang dapat tangkap intinya nggih. Suk semua Bu
Made dan Bu Kadek atas tanggapannya. Waktu yang kembalikan. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Lutfi, dan teman-teman lain. Terima kasih juga kepada Bapak Fasilitator, Bapak Wayan Tirtayasa. Saya akan mencoba menyimpulkan dari pemaparan kita di kelompok 2 tentang studi kasus 4 studi yang kita bahas. Yang pertama yaitu kasus Bu Eni dan Bu Santi. Kemudian ada kasus Sabrina, yang ketiga ada kasus Fajar dan Budani, yang keempat ada kasus Anto dan Dino yang berkelahi. Tadi sudah dipaparkan secara jelas oleh Bu Made. Nah, kemudian ada yang Pak Darmiko menanyakan tentang kasus 2, yaitu tentang restitusi lain yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kasus yang terjadi pada Fajar dan Budani, karena kasus itu sudah berulang-ulang. Fajar sudah melakukan hal itu secara berulang-ulang. Kemudian tanggapan dari kelompok kami yaitu yang pertama adalah dengan menganalisis kebutuhannya Fajar. Sebenarnya apa sih yang membuat Fajar seperti itu? Apa yang dia butuhkan? Itu yang pertama dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu guru mengupayakan memenuhi kebutuhan tersebut dengan memposisikan dirinya sebagai teman, sehingga bisa melakukan pendekatan yang lebih maksimal lagi, sehingga Fajar itu bisa mengungkapkan perasaannya dengan lebih nyaman lagi. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu dengan menganalisis dari sana kita menganalisis lagi apa sih yang harus kita lakukan agar kebutuhan Fajar itu bisa terpenuhi, misalnya dengan melakukan perbaikan dalam pembelajaran kita agar Fajar tidak bosan, tidak tidur-tiduran lagi, misalnya dengan menggunakan pembelajaran yang lebih menarik lagi seperti game atau yang lainlah, kuis seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator dan Pak Fasilitator. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sudah sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Yantiani. Tadi sudah ditanggapi oleh Bu Pak Nengah Darminta. Kemudian pertanyaan tanggapan dari Pak Nengah Darminta sudah dijawab oleh Bu Kadek Supradewi dan dilanjutkan oleh Bu Made Yantiani. Jawabannya sudah sangat luar biasa, mengingat apa? Kasus yang ketiga itu siswanya ingin mendapat kesenangan, sehingga dia pada saat belajar bahasa Inggris selalu tidur, lain-lain tidak memperhatikan gurunya. Hal-hal seperti itu kita nanti atasi bersama supaya tidak berlarut-larut terjadi kasus di sekolah kita nanti. Mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada siswa, anak-anak seperti itu.
Kalau ada anak seperti itu, apa yang disampaikan oleh Bu Made Yantiani, kita harus merefleksi diri, bukan menyalahkan anak, tetapi kita mengubah teknik mengajar, kemudian memberikan perhatian kepada anak-anak yang berbuat seperti itu. Itulah yang disampaikan oleh Bu Made Yantiani. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, anak-anak tidak ada yang seperti itu. Kemudian setelah disampaikan tadi, Pak Nengah Darminta juga menerima apa yang sudah diberikan jawaban oleh Bu Kadek Supradewi dan Bu Made Yantiani. Sehingga hanya satu tanggapan yang diberikan kepada kelompok 2 karena presentasinya sudah bagus dan sudah luar biasa, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 2. Oke, terima kasih. Kemudian sekarang kita lanjutkan yang terakhir kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk waktu sepenuhnya diserahkan kepada kelompok 3. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya sebagai moderator, Desa Puturini Agustina, Ibu Yuli sebagai notulen, dan Bapak Gede Upadana sebagai penyaji, serta Bapak Nengah Widastre sebagai penjawab nanti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja silakan kepada Bapak Gede Upadana untuk menyajikan hasil kerja dari kelompok 3. Terima kasih Om Swastiastu, Bapak Fasilitator dan teman-teman Bapak Ibu CGP. Pada kesempatan ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, sebelumnya Tiang izin share screen untuk menampilkan hasil diskusi kami. Bapak Ibu bisa dilihat share screen yang Tiang bagikan? Bisa Bapak, bisa. Nah, jadi untuk kelompok kami, kelompok 3, tadi sudah dijelaskan ada 4 anggota yang tidak jelaskan lagi. Kemudian untuk hasil diskusi kelompok kami mengenai kasus 1, yaitu tentang 2 siswa yaitu Vivi dan Natalia yang melakukan tindakan yang kurang baik terhadap ibu ini. Jadi pertanyaan yang pertama, dalam menerapkan restitusi tugas kasus di atas, sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut kelompok kami, sikap restitusi yang dijalankan adalah validasi tindakan salah, yaitu dengan mengkonfirmasi perilaku yang dilakukan oleh Vivi dan Natalia saat pembelajaran buku ini. Kemudian nomor 2, apakah restitusi yang disuruhkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang dibuat? Bagaimana solusi yang disuruhkan keduanya? Dan langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan? Jawaban kelompok kami, restitusi yang dilakukan sudah sesuai. Langkah-langkah restitusi yang dilakukan sudah menunjukkan, pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dalam pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani kasus Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang diambil adalah posisi
sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, yaitu ketika terlihat ibu ini mendekati dan menegur secara halus Vivi dan Natali. Kemudian untuk kasus 2, kasus tentang Sabrina yang salah memakai sepatu yang berwarna putih. Mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami kasus kedua ini. Untuk pertanyaan yang pertama, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh Sabrina? Jadi menurut kelompok kami kebutuhannya adalah ada 3, yaitu kebebasan, kesenangan, dan cinta kasih. Yang pertama, kebutuhan kebebasan. Sabrina tidak memiliki pilihan dalam menjalani restitusi. Sabrina dipaksa untuk membuka sepatu dan tidak memakai sepatu di dalam kelas sepanjang hari. Nah, itu yang terjadi menurut kasus kedua. Kemudian kebutuhan yang kedua ada kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhannya ini tidak terpenuhi karena seharian dia tidak berani keliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dan Sabrina juga tidak bisa menjalankan kesenangannya dalam bermain dan tertawa bersama teman-temannya. Nomor 3, yaitu kebutuhan cinta kasih. Nah, ini ditunjukkan oleh Sabrina sudah minta maaf dan mohon untuk dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, namun tidak diterima oleh Pak Lukman. Kemudian pertanyaan kedua, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam, yaitu nilai kebajikan adalah kedisiplinan, yaitu penerapan nilai disiplin secara menyeluruh pada peraturan sekolah. Jadi sudah dijelaskan secara tepat bahwa peraturan sekolah adalah memakai sepatu berwarna hitam. Nomor 3, pertanyaan nomor 3, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang dikatakan dan bagaimana sikapnya serta apa yang akan ditawarkan ke Sabrina? Jawaban kelompok kami adalah Pak Lukman akan bertanya seperti ini, Sabrina, apakah kamu tahu peraturan sekolah tentang warna sepatu? Nah, jika Sabrina menjawab ya, kemudian Pak Lukman lagi bertanya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah besok kamu akan mengulangi perbuatan ini? Pertanyaan terakhir, baik, kali ini saya memaafkan perbuatan kamu, tapi lain kali jangan mengulangi lagi. Nah, mungkin itu pertanyaan yang bisa diajukan oleh Pak Lukman. Kemudian yang ditawarkan Pak Lukman adalah tetap memakai sepatu putih yang dipakai Sabrina untuk hari itu saja dan memberikan nasihat untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Nah, kemudian untuk kasus 3 tentang Ibu Dani dan Fajar yang suka tidur-tiduran dalam pembelajaran. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Jawaban kelompok kami adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Itu ditunjukkan dengan Ibu Dani berkata, gimana sih Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, nggak kasihan sama ibu. Nah, itulah perkataan Ibu Dani yang menunjukkan posisi kontrol Ibu Dani sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah yang pertama cinta dan kasih sayang, yang kedua kebebasan. Cinta dan kasih sayang ditunjukkan adalah Fajar memerlukan perhatian dan motivasi untuk semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kebutuhan kebebasan ditunjukkan oleh Fajar merasa bosan dengan pembelajaran Bu Dani. Sehingga seharusnya Bu Dani menyampaikan pelajaran dengan lebih menarik agar minat belajar tetap terjaga. Nomor 3, bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau? Apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Bu Dani? Jadi, menurut kelompok kami, Bu Dani akan berkata, bagaimana seharusnya sikapmu dalam mengikuti pembelajaran? Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan bila nilai kamu tidak bagus? Seperti itu. Dan untuk kasus 4 tentang Anto dan Dino yang bertengkar di lapangan sehingga menyebabkan baju Dino putus kancingnya 3. Pertanyaannya yang pertama, nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Yang pertama adalah nilai kebutuhan 1, kesenangan. Anto dan Dino sedang bermain basket bersama di lapangan. Kemudian ada nilai kebutuhan penguasaan.
Nah, ini terlihat saat Dino diajak untuk belajar menjahit memasang kancing baju Anto yang terlepas. Nah, pertanyaan kedua, ada posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Jadi posisi kontrol yang diambil oleh Kepala Sekolah Ibu Suti adalah sebagai manajer. Nah, hal ini ditunjukkan dengan Kepala Sekolah mempersilahkan Dino untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, yaitu dengan menyuruhnya menjahit kancing baju Anto yang terlepas. Selain itu, mendukung murid untuk menemukan solusi dengan menyuruh Dino yang tidak bisa menjahit untuk belajar pada Pak Irfan, guru tata busana. Pertanyaan nomor 3, dalam kasus tersebut di atas siapa yang dikuatkan, siapa yang mengaitkan keyakinan lebih tinggi, serta siapa yang dipuaskan? Coba Anda jelaskan jawaban Anda. Untuk pertanyaan nomor 3 yang pertama, yaitu siapa yang dikuatkan adalah kedua pihak dikuatkan. Dalam kasus tersebut, kedua pihak dikuatkan. Anto sebagai korban kebutuhannya terpenuhi untuk memperbaiki kancing baju. Kemudian Dino sebagai pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk pertanyaan nomor 3 kedua, siapa yang mengaitkan keyakinan lebih tinggi? Kelompok kami menjawab Ibu Suti atau kepala sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan mampu membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Kemudian pertanyaan ketiga yang nomor 3, yaitu serta siapa yang dipuaskan. Jadi menurut kelompok kami, semua pihak dipuaskan. Hal ini terlihat karena Anto kancing bajunya sudah diperbaiki, Dino juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Ibu Kepala Sekolah mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Jadi mungkin hanya itu penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, yang ucapkan minta maaf, dan waktu yang kembalikan kepada Ibu Desa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Gede Upadana atas penyajian hasil kerja dari kami kelompok 3. Apabila dari teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan, kami persilakan. Ya, yang raise hand yang pertama Ibu Suar, silakan. Dipersilakan, Ge. Ya, terima kasih Bu Desa atas kesempatannya. Pertama saya akan menanggapi pemaparan dari kelompok 3, sudah sangat bagus, sudah sangat detail sekali. Namun ada satu hal yang ingin saya pertanyakan dari hasil diskusi kelompok. Yaitu pada di sana ada tadi dibacakan yaitu Pak Lukman akan memberikan kesempatan kepada siapa namanya ya Sabrina untuk tetap dalam 1 hari itu memakai sepatu putih. Nah, bagaimana kalau statement itu akan mempengaruhi siswa lain? Misalnya, dia aja melanggar, tapi dia tetap bisa memakai sepatu putih dalam 1 hari, nggak dihukum yang lain. Itu kan akan memicu siswa lain untuk mengikutinya seperti itu. Misalnya, besok saya ikut buat kesalahan pakai sepatu merah, toh juga sepatu merahnya tetap bisa dipakai 1 hari kan keren gitu. Misalnya ada siswa seperti itu. Nah, bagaimana cara solusi terbaik jika terjadi hal seperti itu? Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Suarningsih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 dipersilakan Bapak Nengah Widastra atau teman lainnya yang ingin memberikan tanggapan. Terima kasih. Terkait pertanyaan dari Ibu Suarningsih yang luar biasa sekali. Nah, di sini saya akan menanggapi terkait permasalahan yang diangkat dari pemaparan Bapak Gede Upadana tadi, di mana pada kasus tadi, yaitu dengan memberikan kebijakan kepada pelanggar penggunaan sepatu, nah di sini memberikan suatu kebebasan. Nah, di sini kelompok kami memberikan kebebasan dalam hati di sini
mengingat sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini, kita harus mampu mengkaji dan memberikan suatu kepuasan dalam arti kepada anak-anak. Nah, memberikan kebebasan bukan berarti membebaskan begitu saja. Sedikit tidak memberikan suatu motivasi kepada si pelanggar, dan terkait dengan teman-temannya agar tidak tertular, misalnya terpengaruhi keesokan harinya itu melanggar. Nah, untuk itu kita memberikan sebuah istilah pemaparan atau pengumuman di depan anak-anak yang lain untuk tidak mengikuti perilaku dari si pelanggar tersebut. Nah, agar nantinya walaupun pada kesempatan itu kita memberikan kebebasan. Nah, dalam arti di sini kita untuk tidak menekan kepada si pelanggar itu karena si pelanggar sudah meminta maaf. Nah, kalau kita di sini dalam posisi sebagai guru berarti kita tidak memberikan suatu kebijakan, itu menurut pembelajaran sesuai yang kita sekarang ini adalah yang jelas sudah melanggar. Nah, artinya kita harus mampu memberikan kebijakan-kebijakan sedikit, walaupun sambil jalan kita menerapkan yang disebut dengan kedisiplinan. Nah, barangkali seperti itu tanggapan dari kami kepada Ibu Suwarningsih. Barangkali dari teman kami bisa menambahkan terkait dengan apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak Nengah Widastra atas pemaparan dari pertanyaan Ibu Suwarningsih. Mungkin ada teman lain dari kelompok 3, Bapak Gede Upadana, yang ingin menambahkan. Saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan yang menarik nih dari Ibu Demang Suwarningsih, yaitu memang yang kita alami di sekolah, artinya apabila ada siswa yang melanggar itu dibiarkan, kemungkinan akan ditiru oleh siswa lainnya. Jadi pada kasus Sabrina ini sebenarnya alasan Sabrina ini kan memakai sepatu putih itu tidak sengaja, karena pemahaman kelompok kami itu adalah karena terburu-buru, berarti bukan suatu tindakan yang disengaja. Untuk mengambil sepatunya juga hukumannya sangat jauh, itu dikatakan dalam kasus 4 itu. Berdasarkan kelompok kami kemarin berdiskusi kalau memang restitusi atau pertanggungjawabannya susah dilakukan atau tidak mungkin dilakukan dan memberatkan siswa dalam artian bahwa kita terlalu menekan siswa, itu akan membuat kerugian pada siswa itu sendiri. Jadi siswanya akan merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak berguna, yang sudah melakukan kesalahan yang sangat luar biasa, padahal dalam tanda kutip menurut cerita tadi kan kesalahannya tidak begitu fatal, cuma menggunakan salah penggunaan sepatu. Memang perlu seperti dikatakan Pak Nengah tadi, kita sebagai guru harus jeli, artinya melihat dan memilah kondisi seperti apa yang dialami murid. Jadi jika kondisinya seperti kasus nomor 4, ya kita bijaksanai, dan apabila kondisinya memang dia sengaja, tentu juga kita punya treatment atau perlakuan yang berbeda. Misalnya kalau memang sengaja, kita berikan ya bagaimanapun harus sudah memakai sepatu hitam waktu pulang atau bagaimana. Dan untuk kasus 4 ini kan memang tidak sengaja karena terburu-buru. Jadi mungkin itu yang dapat yang sampaikan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Komang. Terima kasih. Waktu yang baik, terima kasih Bapak Gede Upadana atas tambahan pemaparan tadi. Bagaimana kepada Ibu Suwarningsih, apa bisa diterima? Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nengah Widastra dan Pak Gede Upadana sudah memberikan masukan-masukan terkait pertanyaan saya. Berarti pada intinya kita harus bisa meyakinkan siswa lain supaya tidak meniru kesalahan yang diperbuat oleh Sabrina seperti itu. Terima kasih. Ya,
Karena masih ada waktu lagi sebentar, mungkin lagi satu penanya. Jika memang dari kelompok 1 dan kelompok 2 masih ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, saya rasa tidak ada ya lagi ya, karena mungkin pembahasan kita dari tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah sama. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi atau kiranya sudah pas sampai di situ, berarti saya persilahkan kepada Ibu Yuli sebagai notulen untuk menyampaikan hasil dari diskusi kita hari ini. Terima kasih, silahkan Ibu Yuli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai notulen dari kelompok 3. Sebelumnya Om Swastiastu, Bapak dan Ibu. Swastiastu. Kami akan menyampaikan hasil kesimpulan dari hasil pemaparan, diskusi, dan tanya jawab yang telah kita lakukan pada hari ini mengenai kasus 1, yaitu dari kasus Ibu Eni dengan Vivi dan Natali. Kemudian ada kasus 2, yaitu kasus Sabrina, dan kasus 3 yaitu kasus dari Bu Dani dan kasus dari Fajar. Yang keempat yaitu kasus dari Dino. Kemudian ada pertanyaan tadi dari Ibu Komang Suarnase, pertanyaan yang luar biasa, bahwa Pak Lukman tadi memberikan Sabrina untuk tetap memakai sepatu putih pada hari itu. Kemudian apakah teman-teman yang lainnya akan merasa terhadap Sabrina tadi, kok Sabrina diberikan kesempatan untuk memakai sepatu putih, sedangkan pada hari itu memakai sepatu hitam seharusnya. Nanti akan diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Ya. Tadi kelompok kami sudah menjawab, yaitu dari Pak Nanga Widastre yang memberikan kebijakan kepada pelanggar, yaitu si Sabrina, dengan memberikan kebebasan kepada siswa sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan mungkin mengumumkan kepada siswa untuk tidak, atau memberikan pengumuman kepada teman-teman yang lainnya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan memberikan kebijakan mengenai kedisiplinan. Sedangkan dari Bapak Gede Upadana, tadi adanya restitusi atau pertanggungjawaban yang menekan atau memberatkan siswa sehingga siswa itu merasa bersalah. Kita bisa menyiasati dengan memilah dan memberikan kebijaksanaan kepada siswa. Nah, Bapak dan Ibu, dari kasus-kasus yang dapat kasus tersebut bisa dijadikan contoh dalam penyelesaian kasus atau masalah yang ada di dalam kelas atau sekolah kita, sehingga budaya positif dapat diterapkan di sekolah atau kelas kita. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Om. Saya kembalikan kepada Ibu Desa Putureni sebagai moderator. Ya, terima kasih Ibu Yuli. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan yang kami lakukan selama proses presentasi tadi, kami mohon maaf, dan waktu saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator, Bapak Wayan Dirgayase. Terima kasih. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada kelompok 3, sudah dengan bagus mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kemarin. Kita berikan aplaus dulu pada kelompok 3. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gede Upedano dalam melakukan presentasi, kemudian setelah melakukan presentasi yang sudah luar biasa, ada Bu Komang Suarnise menanyakan di sana pada kasusnya tadi ada anak yang melanggar, tidak memakai sepatu yang sesuai dengan aturan, dia melanggar memakai sepatu putih karena gara-gara salah mengambil sesuai dengan kasus yang disampaikan tadi, terburu-buru sehingga salah mengambil sepatu.
sampai di sekolah ditegur dan dinasehati oleh gurunya. Dari tanggapan itu, Pak Nengah Widastre dan Pak Gede Upedana sudah menanggapi, sehingga apa yang disampaikan sudah bisa diterima oleh Bu Komang Suwarningsih. Dari keempat kasus yang Bapak Ibu bahas tadi, itulah bekal kita nanti, itu yang kita bahas di calon guru penggerak, sebagai bekal kita nanti di lapangan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah, di kelas kita masing-masing. Dengan bekal itu, Bapak dan Ibu akan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di kelas masing-masing nanti. Mengingat nanti Bapak dan Ibu sebagai calon guru penggerak, setelah lolos nanti Bapak dan Ibu sudah siap akan dijadikan kepala sekolah. Seperti itu informasinya. Kami pun sudah punya satu guru penggerak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Sudah lolos guru penggerak angkatan pertama, sekarang sudah dijadikan kepala sekolah tanpa lewat cakep nanti. Karena cakep untuk tahun ini yang terakhir, kemudian kepala sekolah selanjutnya akan diambil dari guru penggerak yang sudah lolos. Sekarang seleksi yang ke-5 sudah berlangsung dan calon guru penggerak gelombang keempat sudah mulai berjalan di Kabupaten Karangasem, gelombang keempatnya. Gelombang ketiganya Bangli, Klungkung, dan Negara. Selanjutnya, apa yang sudah Bapak dan Ibu pelajari lewat calon guru penggerak, itu betul-betul nanti diterapkan di sekolahnya. Ini baru 4 kasus yang Bapak dan Ibu bahas, mungkin ada kasus-kasus yang lain, nanti kita diskusikan, kita bahas lagi bersama, sehingga nantinya Bapak dan Ibu akan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di sekolahnya masing-masing, terutama dalam proses pembelajaran. Baiklah Bapak dan Ibu, setelah presentasi berlangsung dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah berlangsung dengan luar biasa. Tanggapan sudah ada yang memberikan, kemudian Bapak dan Ibu sudah mampu memberikan jawaban. Akhirnya karena sudah waktu 2 jam pelajaran, Bapak dan Ibu melaksanakan presentasi, sehingga Bapak dan Ibu sudah tuntas di ruang kolaborasi. Lewat kesempatan ini, saya sampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang saya lakukan dalam mendampingi Bapak dan Ibu, baik dalam diskusi kelompok maupun pada presentasi pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ingatkan, hasil kerja kelompok yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian sudah dipresentasikan, kalau ada yang perlu diperbaiki silahkan perbaiki. Selanjutnya nanti ingat diunggah di LMS, jangan sampai lupa. Yang jelas, kalau sudah diperbaiki, silakan langsung diunggah sehingga saya sebagai fasilitator akan bisa memberikan penilaian. Sehingga Bapak dan Ibu sudah bisa melihat nilai berapa saya dapatkan setelah mengunggah tugas itu. Mungkin itu sebelum kita akhiri, saya minta kalau bisa dibuka videonya, silakan dibuka. Buka kameranya. Sebelum diakhiri kita foto bersama dulu. Silakan Bapak dan Ibu buka kameranya. Bu Made Yantini bisa dibuka kameranya. Bu Desa Putureni.
Sudah? Saya minta tunjukkan senyumnya. 1, 2, iya. Ya, sudah saya simpan. Kemudian sekali lagi lewat kesempatan ini saya minta maaf atas kekurangan-kekurangan tutur kata, entah dalam mendampingi Bapak dan Ibu dalam melakukan presentasi pada hari ini. Sehingga akhirnya tiang tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Terima kasih Santi, Bapak dan Ibu. Santi. Yes, Inggih. Bersama Bapak, izin live. Inggih, silakan. Terima kasih Bapak, izin live Pak. Inggih, inggih. Bapak ya.